Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa memaafkan, tidak bisa melupakan. Siapa di antara Anda yang hadir di sini yang tidak pernah berbuat salah? Ngaco. Semua kita pernah berbuat salah. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kemudian kita meminta maaf kepada orang lain, pertanyaan saya, mau dimaafkan atau tidak dimaafkan? Mau dimaafkan. Kalau kita melakukan perbuatan salah, meminta maaf kepada orang yang pernah kita menyakiti hati mereka, tentu mau dimaafkan oleh orang tersebut. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang tidak mau memaafkan kesalahan kita? Ada. Banyak. Namun orang yang bertakwa, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Ngomongnya gampang. Tapi dalam kenyataannya, yang ngomong saja belum tentu sanggup melaksanakannya. Boleh jadi ada orang yang berbuat salah. Untuk meminta maaf kepada orang sangat mudah. Tapi memaafkan kesalahan orang itu yang berat. Orang berbuat salah minta maaf, gampang enggak? Gampang. Tapi orang yang disakiti untuk memaafkan belum tentu gampang memaafkan. Klasifikasi dari kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan, di mana melakukan kesalahan ini menyebabkan orang tadi bisa memaafkan ataupun tidak bisa memaafkan. Makanya Al-Quran menyatakan fa'fu wasfahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Orang boleh jadi, iya deh gua maafin, tapi gak bakal gua melupakannya ya. Ingat, maafkan saya ya. Iya gua maafin, cuman sampai kapan kelakuan lu gua gak lupa. Kenapa? Segala yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menggalaukan, itu semua pertama masuk ke memori jangka pendek. Lalu masuk dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Dengan kudrat iradat Allah di memori yang jangka panjang ini, semua yang sudah ada tidak akan hilang. Di sini tidak akan hilang. Tapi dengan berjalannya waktu karena banyak masalah, ini tidak hilang. Tetap ada. Makanya selalu dibilang, jangan ngorek-ngorek masa lalu. Mungkin dia sudah tidak ingat. Begitu diomongin, kebayang lagi nggak? Iya. Itu dia. Yang disebut memori jangka panjang itu di sini. Memori jangka pendek masuk ke memori jangka panjang, di memori jangka panjang disimpan sedemikian rupa. Dan dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya memori jangka panjang itu kapasitasnya luar biasa besar. Selama hidup tidak akan lupa. Saya tanya Anda, pernahkah sekarang kalau saya tanya dengan Anda, waktu Anda anak-anak misalnya pernah kecebur, pernah digebuk sama nenek, pernah nyolong mangga, ada nggak ingatan ada terlintas di situ? Ada. Itu yang disebut dengan memori jangka panjang. Sudah berlalu puluhan tahun, tidak akan hilang di benak kita di sini. Tidak akan hilang. Makanya boleh jadi kita memaafkan kesalahan orang, tapi melupakannya itu yang berat. Caranya bagaimana? Jangan berusaha untuk mengingat-ingat. Karena sekali lagi
yang namanya sudah masuk ke memori jangka panjang sampai mati tidak akan lupa kecuali kalau Anda amnesia. Caranya jangan ngorek-ngorek masa lalu. Makanya salah kalau ada manusia, misalnya suami istri menikah. Suami punya masa lalu, istri punya masa lalu. Tiap berantem dibilang, alah lu dulu juga. Dulu juga artinya ngorek-ngorek luka yang lama. Basah lagi yang kering. Akhirnya gedek seumur-umur. Begitu mahadilnya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan gak sia-sia. Otak manusia, memori jangka panjang di sini, mata manusia yang song ke depan. Kalau kita pengen maju, jangan suka ngorek-ngorek masa lalu. Coba, kalau kita ibu dengan suami istri, ngorek-ngorek masa lalu. Kalau yang ingat itu adalah kebahagiaan dengan pacar yang dulu. Kira-kira Anda cembokur apa cembokur? Iya kan? Ibu ngorek-ngorek masa lalu suami. Suami cengar-cengir, bahagia, inget bokinnya yang dulu. Ibu sebel gak? Makanya jangan ngorek-ngorek masa lalu. Ibu bisa cemburu, jadi sakit hati sendiri. Atau barangkali suami yang ibu marahin tuh, yang teringat masa lalu yang jelek. Kasihan suami menderita lagi. Udah tutup lukanya, terluka lagi. Jadi yang namanya memori jangka panjang sampai mati tidak akan hilang. Tapi caranya adalah dengan jangan mengorek-ngorek masa lalu. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, yang pertama tentu kita harus bersabar. Bersabar ini pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun dalam Islam ada hukum kisos. Boleh kita membalas, tapi yang setimpal itu bersabar. Kemudian, kalau kita sudah bersabar, apalagi kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini adalah penghambaan sebagai seorang hamba. Kenapa? Apapun yang terjadi atas izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua atas izin daripada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi, kalau misalnya ada orang lain berbuat salah kepada kita, yang terbaik dimaafkan oleh kita, karena kita pun kalau berbuat salah kepada orang lain pengen dimaafkan, benar nggak? Jangan baged amat. Orang minta maaf melengos. Ini mah ama laki kadang-kadang cuek. Mertua koret. Ma ipar judes. Kamu tetangga melengos. Di pengajian yang aneh diajak salaman kagak lihat otaknya di mana tuh manusia. Kita harusnya berpikir. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita sudah minta maaf tidak dimaafkan orang, bagaimana perasaan kita? Makanya Islam mengajarkan papu waspahu. Maafkanlah kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Jangan sekali-kali menyuruh orang melupakan daripada peristiwa yang lalu. Tapi hindari, jangan dikorek-korek masa lalu. Agar kita bisa memaafkannya dan melapangkan dada kita. Bukan melupakannya. Karena apa? Kalau Anda masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, artinya belum ikhlas memaafkan orang lain.